Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rohani, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dari tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita buka dengan sholawat. Sama-sama ketutup maksudnya. Mari kita Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu dengan rindu dan cinta. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasakan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu terami ya Allah ya Rasul alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu
ya Rasul, kami rindu ya Rasul, syafaatmu. Sallallahu sallallahu. Tangannya diangkat. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ukir hati kami dengan cintamu ya Allah. Ukir hati kami dengan cinta. Wa hubba man yuhibbu, cintanya para nabi, sahabat, tabi'in, wali ya Allah. Kumpulkan kami. Wa hubba man yuhibbu, cintanya orang-orang yang mencintaimu ya Allah, yang di muka bumi ini. Wa hubba man yuhibbu wal amal alladhi yuballighuna hubbak, cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Cinta salat, cinta Al-Quran, cinta salawat. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada harta, keluarga, air dingin ya Allah. Jadikanlah majelis ini adalah majelis cinta Allah dan Rasul. Pahamkan kehadiranmu ya Rasulullah. Rasakan, Rasul bersabda, tidak ada umatku yang salawat dan salam kecuali ruhku dikembalikan dan menjawab salam. Tidak ada umatku yang salawat dimanapun berada, saya jawab. Semoga dengan salawat ini ruh Ramadan bisa kita rasakan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 5 kemuliaan bulan Rajab, termasuk bulan yang dimuliakan Allah, bulan cucuran rahmat, tidak boleh berperang, disunnahkan bulan puasa bulan Rajab, dan ada peristiwa Isra Mi'raj. Hari jadi sholat itu ya 27 Rajab. Bulan jadi sholat yaitu adalah Rajab. Karena kita semoga termasuk orang yang pecinta sholat. Pastinya ini kita muliakan. Kita muliakan dan tidak itu tergantung jiwanya. Ada hubungan batin enggak? Kalau kita ada hubungan batin kepada seseorang, pasti ulang tahunnya itu mengkado. Kalau kita ada hubungan batin dengan sholat, ini hari jadi sholat, pasti diistimewakan. Ulang tahun itu pasti diistimewakan. Enggak tahu jenengan mengistimewakan apa tidak? Apa sebaliknya? Apakah termasuk orang yang biasa-biasa saja? Ada istilah 3M Masudin dicari. Menanam, menanam, menyiram, memanen. Kita sebut ini adalah pendapat dari Syekh Abu Bakar Al-Balkhi.
Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, Ramadan adalah bulan memanen. Ada enggak orang tidak menanam tapi memanen? Ada. Codot. Codot itu bahasa Arabnya al-kalomu. Jangan sampai kita itu bermental kalong. Sopo iku ndas ireng. Tidak menanam mangga, tiba-tiba malam-malam mangganya. Tidak ada, harus menanam dulu. Harus menanam dulu. Kita tanam pohon kebaikan-kebaikan. Kita tanam pohon puasa. Kita tanam pohon bacaan Al-Quran. Kita tanam pohon rajin membaca sholawat. Supaya nanti kita memanen tanazzalul malaikah Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Ya, kita panen. Perbanyak puasa di bulan Rajab. Apakah bulan Rajab itu Rasul berpuasa? Lihat hadisnya maksudnya. Apakah Rasulullah itu berpuasa di bulan Rajab? Ya, puasa. Hadis yang berkaitan dengan fadilah-fadilah itu ada yang mengatakan hadisnya dhaif untuk menambah. Tapi hadis ini sahih. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab. Apakah Rasulullah itu puasa di bulan Rajab? Naam. Ya. Wa yusrifuhu, dan memuliakan. Kalau siapa yang puasa sehari pahalanya sekian, puasa yang 7 hari pahalanya sekian, itu ada yang mengatakan hadis dhaif. Kita tidak membahas itu. Yang penting gitu aja kok. Sampean kan wis ketok lemu-lemu. Lemu-lemu ini masuk iso terbang. Tanazzalul malaika wis lemu-lemu gak poso debat sisan. Mati cepet kok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin kita belajar puasa sedikit aja, tiba-tiba ada daya cinta Rasul yang luar biasa di awal bulan Rajab. Jadi pembelajaran itu tidak akan masuk kalau hati kita itu kotor. Dengan puasa itu, subhanallah, dengan puasa itu jiwa kita menjadi bersih. Syahwat itu kan ada dua. Satu, syahwat perut. Dua, syahwat nisori perut. Wis paham? Paham Bu? Gak paham praktek. Puncak daripada syahwat, ada hadisnya itu maksudnya. Cari itu, ada hadisnya. Puncak daripada syahwat. Rasulullah itu mengkhawatirkan dua syahwat, yaitu syahwat di perut dan syahwat di bawah perut. Makanya makna puasa itu adalah menahan tidak makan, tidak minum, mulai terbitnya fajar sampai maghrib. Ya, mulai terbitnya fajar sampai maghrib. Karena puncak daripada syahwat itu memang di perut dan di bawah perut. Harapannya apa? Syahwat kita itu full illallah. Apa? Illallah. Terus terang syahwat perut ini luar biasa. Yang kena KPK itu rata-rata bukan sekedar kaya, tapi kaya harta, tapi jiwanya itu miskin. Hutan gundul itu gara-gara perut. Jalan gampang rusak walaupun barusan di aspal. Itu kena asfal safilin. Understand? Betul nggak kira-kira tuh? Qabil dan Habil bertengkar, saling membunuh, itu syahwat perut, juga syahwat di bawah perut. Karena perempuan, betul nggak? Karena perempuan. Nah, ketika syahwat itu dibersihkan menjadi ya ayat Tuhan nafsul
mutmainnah. Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian, kata Rasulullah, adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut dan pada kemaluan, sekalian serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kalau sudah urusan perut itu rawan fitnah. Kalau sudah urusan kemaluan itu juga rawan fitnah. Yang tidak menjadikan kita tidak kenal Allah, ya diantaranya orang kalau banyak makan, wareg, mesti matane. Kok iso jawab sampean? Pengalaman Ustaz. Obat hati di dalam sairan Jawa kan weteng ingkang luwe zikir ingkang, kita balik weteng ingkang wareg zikir ingkang merem. Wis alamat. Tidak ada wali dan kiai yang tidak ahli tirakat, itu enggak ada. Setuju ya? Ya. Zikir wengi ingkang suwe weteng ingkang luwe tahajud. Tahajud, puasa. Dengan puasa ini kita akan mudah mencapai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa ini connectingnya dengan Allah itu mudah. Tapi ngaji didik meremele angop. Kapan kenali Gusti Allah? Kenali setan sudah otomatis, nggak usah training. Sholat tahajud merem melek, maca Al-Quran, buka HP melek, metu masjid melek. Ini berarti ada yang salah, ada penyakit fi qulubihim maradun, dan penyakit ini diobati dengan puasa. Di antaranya obatnya nanti apa? Membaca Al-Quran dengan sak manane. Obatnya nanti itu apa? Sholat wengi lakonono, sholat 5 waktu itu loh, itu betul-betul obat hati. Hati kita kalau qalbul hayyi, hati kita itu kalau bersih, maka hati kita itu akan hidup. Kalau hati kita itu akan hidup, maka hidupnya Rasulullah dan hidupnya para syuhada itu bisa dirasakan. Saya ulangi lagi, ini jamaah hidup apa mati? Hidup. Hidup ketemu hidup, sama-sama saling melihat. Saya ulangi lagi, ya, siapa yang memiliki hati yang hidup dengan obat hati 5 tadi, tahu obat hati 5 itu yang biasanya dilakukan itu loh, tombo hati iku 5 kan, membaca Al-Quran dengan ditadaburi, angen-angen sak maknane, sholat 5 waktu dengan khusyuk. Kalau kita kan enggak, sholat waktu 5 waktu menggugurkan kewajiban. Nomor 3 apa? Wong kang soleh kumpulono. Nomor 4 zikir wengi, apa weteng ingkang luwe, zikir wengi ingkang suwe. Kalau kita punya suplemen hati ini, insya Allah akan menjadi qalbul hayy. Sholat 5 waktu dengan khusyuk ditambah tahajud dan sunnah-sunnah yang lain, itu nanti akan menghidupkan hati. Membaca Al-Quran menghidupkan hati. Zikir menghidupkan hati. Sedekah menghidupkan hati. Sholawat menghidupkan hati. Nah, ketika hati kita itu hidup, fokus, ketika hati kita itu hidup, ya, wah ini agak berat. Hati hidup, klasifikasi hati. Maaf, saya itu ibaratnya dokter, panjenengan adalah pasien. Saya juga pasien di hadapan Allah. Allah itu adalah anta syafi la shifaa illa shifauka. Saya membaca doa itu bukan sekedar minta sembuhnya fisik,
tapi minta sembuhnya hati. Kita hakikati doa menjenguk orang sakit itu. Ternyata yang menjenguk itu juga ternyata yang menjenguk itu juga sakit. Jadi antara yang sakit perlu didoakan yang menjenguk juga didoakan yang sakit. Ini jamaah yang sembuh apa yang sakit? Jangan-jangan jamaahnya sakit, ustadznya juga akhirnya demonstrasinya itu kepada Allah dengan doa. Pertama, ada istilah qalbun mayyit, hati yang mati. Kemudian qalbun maridun, hati yang sakit. Ada qalbun salimun autusiha, hati yang sehat. Yang paling tinggi adalah qalbun hayyun, hati yang hidup. Jenengan kira-kira ini yang nomor berapa? Ngomong. Kalau baca Al-Quran bagaimana? Diajak sholat agak lama sedikit bagaimana? Orkesan nonton TV bagaimana? Silakan diradar sendiri. Dokter tidak akan menentukan. Silakan masuk kelompoknya masing-masing. Ya Allah ya Karim. Tanda bahwa hati itu hidup. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang yang beriman atau orang yang hatinya hidup ketika disebut nama Allah itu merinding bergetar qulubuhum, hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika membaca Al-Quran imannya bertambah. Ini juga nyindir, bukan berarti membaca Al-Quran kemudian meremelek. Ini merinding dan bergetar. Contoh yang paling gampang, jenengan pernah enggak kesetrum kemudian turu? Halo? Gimana Bu Bandi? Kesetrum lo turu. Yo innalillahi wa inna. Wong turu lo kesetrum dadi melek. Iki enggak dijak zikir turu, berarti kono setrumane, understand? susah. Ya Allah, sakit dipahami nggih? Sakit dipahami? Tolong majelis ini adalah majelis terapi kesehatan. Berikutnya Mas Dudin, ini ada yang hidup ya, ini dalilnya. Bawahnya itu. Ya, ada yang hatinya urut itu Mas Dudin. Bawahnya, nah, hati yang salim atau hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak ada guna manfaatnya harta atau anak yang dibangga-banggakan, yang berharga di hadapan Allah ketika datang illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang salim. Apa? Selamat dari apa? Khalisun minasyirki wasyak, selamat dari kesyirikan dan keraguan-raguan. Ini kita biasanya kena. Saya ini berdoa ini dikabulkan apa enggak? Syak. Wudu batal enggak? Syak. Allah astagfirullah. Allah astagfirullah. Syak. Maaf, iki aku ngentut apa enggak ya? Pastikan. Kalau sampai ngentutan, pastikan ngentut. Guyon-guyon. Sak gitu. Dan orang yang was-was, sak itu orang yang paling tersiksa. Tentukan, enggak, saya enggak batal. Sekali setan itu dituruti, maka nanti akan ada jaringan keraguan-raguan. Nah kita ini tipe yang gampang yakin apa gampang sak? Wis dinasehati, enggak, iku ngene-ngene, wis sak. Utawa lebokno apa? Sak. Dilebokno karung. Ya Allah. Wis jujur aja, kita ini sering yakinnya apa was-was? Was-was gitu. Ya Allah, ya Karim, ya. Lanjut Mas Jadin. Ya, sekarang qalbun marid
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Di dalam hatinya sudah penyakit. Salat sudah terpaksa. Tiba-tiba imamnya terlalu panjang. Mulai sandali hilang. Coba itu. Wis salat larwati, waduh. Lapo aku mau lewat jamaah, ya Allah, ya Allah. Mulai sandali hilang, takmir iki gak becus blas. Iki gara-gara kono CCTV. Satpam di salano, CCTV di salano, takmir di salano. Ketika itu ada kucing, kucing di salano. Iku sadar sudah fi qulubihim. Orang itu kalau sudah sakit hati, sudah benci dan dendam, iku ndelok sandale wis. Ndelok sandale, ndelok jemuran pakaian itu lho. Susah. Insya Allah ini majelis yang kolbun hai, kolbun salim. Ngaji gini sampai jam 09.00 ikhlas. Aku sih gak ikhlas. Enak sampai ngomong. Ya Allah, wis karing ngono lho, ditinggal turu ya Allah. Tolong sing turu ku ngejak aku. Ya Allah, fi qulubi maradun fazadahumullahu maradan. Kita kan sudah yakin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bahwa Quran itu adalah obat. Dan sholat itu juga wala zikrullahi akbar, obat yang paling mujarab. Subhanallah, subhanallah. Jelas ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu ditambahi najis rijsan itu. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Paham maksudnya dengan kekafiran mereka? Diimami kemudian surat Al-Baqarah, mati aku rek, dikiranya aku sapi betina. Wes susah. Makanya tadi tolong dengarkan curhatan imam tadi ya, sebelum sholat tadi itu. Itu curhatan imam, sayangnya imamnya nggak berani ngomong gitu aja. Makmumi lemu dosa nih, lemu awake, kemudian ketika sholat itu belakrak kemana-mana, ibaratnya seperti layangan yang putus dari benangi. Jari imam iki balik nono ndi, wakhiri imami ketarik melayang-layang. Ini terjadi di masjid kita, Pak Udin itu saksinya. Itu kan seharusnya tahiyat akhir, ngadeg, makmum langsung kejem, subhanallah, ojo tambah mana ini. Dan itu berkali-kali itu, berkali-kali. Dan survei fakta membuktikan kenapa imam tarawih itu sering salahnya. Karena energi makmum, nang mari. Wong setiap salam bolak-balik ngitung orang rakaat piro. Ini. Iki kan imam bingung, cepet jari vertigo, kesuwen jari geblak. Saya ini ikut yang mana kata imam? Betul nggak kira-kira? Makanya makmum itu sering menguji imam. Dan imam pun juga terkadang menguji makmum. Jadi imam dan makmum sama-sama mengujinya. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah itu juga ada ujiannya. Makmum yang sudah khusyuk tiba-tiba ketemu imam terlalu cepat, gak tepak belas. Sekarang ketemu makmum yang sholatnya gak tepak, ketemu imam sing khusyuk, wah gak tepak belas. Akhirnya tak takok ijane sing tepak iku sing ndi sampean niku. Akhirnya apa? Awakmu tadi imam dhewe, terus makmum wis tepak insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya jelas. Terakhir, qalbu mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian hati mereka itu mengeras setelah
dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kal hijarati, seperti batu, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Atos-atose watu itu ada 3 potensi. Wa inna minal hijarati layama yatafajjaru min anhar. Sekeras-kerasnya batu itu mampu memancarkan dan menjadi sungai-sungai kecil. Betul. Dia di pegunungan itu loh, bisa menjadi sungai kecil. Yang kedua, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minul alma. Dan sekeras-kerasnya batu itu ada yang menjadi sumber mata air. Betul. Betul. Yang ketiga, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah, seperti batunya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu jalan, turun batu itu memberikan salam. Nah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak pernah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan, itu yang menjadi qasat qulubukum, terutama maksiat, lupa, lalai, maksiat lagi. Makanya memberikan ijazah dan doa, menyampaikan ilmu seperti ini ada 2 analog. Ada hati itu yang hatinya subur, ada yang hatinya tandus, dan ada yang hatinya batu cadas. Itu kalau kena hujan tausiah, itu kalau batu cadas itu gak ngefek blas. Karena gak ngefek blas, sawaun alaihim a'andartahum, diingatkan, diceramai, itu podo wae, seperti batu cadas. Ada yang seperti apa? Tanah yang gersang. Tanah yang gersang itu kalau ditanami bibit seunggul apapun, la yahya wala yamut, tidak hidup dan tidak mati. Tapi ini bibit unggul ditanamkan di tanah yang subur, insya Allah cepat tumbuh dan berkembang dan berbuah. Dari sini jenengan termasuk tipe yang mana? Kalau dinasihati, al ngeyelu wal dableku, elok sing menasihati opo karepe dhewe. Gak ngono, aku yo gak iso, gak ngono. Wis aliran ngeyel. Bukan berarti tidak ikut kepada ustadz, tapi tidak nurut kepada Quran dan hadis. Gitu aja kok. Sing repot iku awakmu dhewe. Dari Gusti Allah, yuridullah bikumul yusra. Allah dan Rasulnya itu mengendaki kemudahan. Tapi kalau panjenengan itu artinya ki ono setane, al ngayelu wal dableku. Termasuk hatinya yang mana kira-kira itu? Nah, sekarang kita masuk orang yang hatinya hidup itu mampu merasakan, maaf lihat saya, sir al-fatihah, sir salawat. Apa yang saya sebut sir? Getaran. Akhirnya saya mau bertanya, tolong jawab. Jadi ketika sholat itu nyembah sing urip apa sing mati sih? Kok sampai ketika sholat tiga-tiganya turu itu loh. Zikir turu, madhep nang Gusti Allah. Jadi awak iku madhep sing maha hidup apa mati? Karena saking matine ati sampai Gusti Allah elok mati. Apa yang saya maksud? Orang yang sholatnya itu terlalu cepat gerakannya, itu kesadarannya Allahnya sudah ada apa belum? Belum. Yang dulu tak ibaratkan seperti pengguna jalan lewat patung polisi, pelan-pelan. Pengguna jalan itu kalau lewat patung polisi, karena dia sadar itu patung, dia nyanyi, mulai patung, dan berani untuk melanggar jalan atau marka. Tapi kalau polisi ini iku urip, ojo ngenye-ngenye, sarapan, makan siang, betul nggak kira-kira? Betul ya? Kalau polisinya itu betul-betul hidup, maka kita tidak berani melanggar. Setuju? Setuju enggak? Nah,
Kenapa banyak orang sholat kok sering melanggar syarat dan rukunya? Berarti kesadarannya Allah iki mati. Bisa dipahami ya maksudnya nggih? Bisa dipahami. Itu bagi hati yang mati, bagi yang hati keras, itu memperlakukan adabnya kepada Allah itu seperti itu. Semoga dipahamkan Allah. Kalau kita ini punya hati yang hidup, marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban, marhaban jadal ini, marhaban, marhaban. Apa artinya marhaban? Itu ya selamat datang. Kalau selamat datang itu ya itu. Saya pernah di Sangrila itu mimpin doa ada Bu Khofifah. Itu tamu-tamu VIP ketika gubernur datang, itu gini, berdiri menyambut kedatangannya. Betul? Ketika mau ke panggung doa, itu ada gubernur gini, adabnya, SOP-nya seperti itu. Terus rukuk sujud sampean kok meluker terus, iku ya apa? Understand? Ono Gusti Allah napa dereng? Diakui saja belum ada. Allah itu kan maha hidup. Seharusnya ketika kita sholat itu betul-betul sholat. Ya keceripatan maha hidupnya Gusti Allah loh. Paham maksud saya? Yang tadinya itu hatiku mati, yang tadinya hatiku itu sakit. Karena selalu mepet kepada Allah, akhirnya lama-lama ya lembut sedikit. Betul? Ya, jenengan itu misalnya medit di atas medit, tiba-tiba jejer. Kok gak enak ya? Jejer wong loman kan ketularan sedikit-sedikit. Tolong sampean elek misalnya. Elek, jejer wong rodo ayu. Itu tambah kita elek. Gak enak. Nyemes temenan itu. Wis gini aja, saya bilang kepada Mas Udin. Mas Udin itu kalau jejer kepada kiai, tak dihormati. Betul nggak? Betul. Silakan jejer kepada penjahat, nyupiri penjahat, penjahati kena, supiri kena. Understand? Mosok jejer nang Gusti Allah gak ketularan api iblis, karena sampean gak pernah jejer. Sujud itu kan jejer, wasjud waqtarib. Saya ini menghadap kepada yang maha hidup, yang tadinya hati keras menjadi lembut, yang tadinya itu bakhil menjadi loman, kan gitu. Tapi karena jenengan itu friendship kepada setan, akhirnya jiwanya mulai membias kesetanan. Itu mau mantenan, ikut terlihat wajah gendruwo dari dalamnya. Ya Allah, jadi seperti itu. Kenapa kita selama ini tidak niat untuk mendekati dan didekati? Ketika gerak sholat, ketika membaca doa-doa sholat, ketika membaca Al-Quran, tolong kasih muatan mendekati. Bisa jadi serupa tapi tidak sama. Sama-sama sujudnya, satu asal-asalan, dua tidak ada niatan mendekati, berarti sujudnya innamal a'malu binniyat. Sakit dipahami? Sakit dipahami? Saya ulangi lagi, setiap gerak sholat, setiap bacaan Al-Quran, setiap bacaan doa sholat, itu harus ada niat taqarrub. Fafirru ilal. Selama ini kan enggak, wes yang penting aku gerak, wes yang penting aku baca Quran, wes yang penting aku baca doa sholat. Itu yang saya katakan, bisa jadi doa ini serupa, tapi nanti hasilnya tidak sama. Orang kalau sujudnya seperti manuk kuntul matu, itu pasti tidak ada niatan untuk mendekati yang disujudi. Wasjud waqtarib, sujud dan
didekati. Perhatikan, sujud dan didekati. Nah, ada dua, ketika sujud mendekati Allah, ada yang belum diterima. Makanya ada dua istilah, mendekati dan didekati. Siapkan Masudin, hadis qudsi, ketika kamu bergerak satu jengkal, Allah itu sehasta. Ketika sehasta, Allah itu sedepa. Ketika kita baru berjalan, Allah itu berlari. Allah itu berlari. Nah, ini tadi sudah ditampilkan sama Masudin. Saya ambil dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa kullu man lahu qalbun hayyun. Setiap orang yang memiliki hati hidup, yashhadu hadza wa ya'rifu zauqan, akan menyaksikan apa yang ada di sini dan mengenali rasanya di sini. Jadi intinya madhep nang Gusti Allah itu nanti di sini, wajah tu wajia. Tapi kalau hatinya itu masih membatu, es batu, ya, maka tidak akan ada rasanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau masih membatu, belum ada rasanya, malah digitingkan biasanya tambangan tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya ini loh, susah tidur, gampang bukaan Al-Quran. Iya, langsung turu. Kok iso itu? Ada orangnya kira-kira? Ada orangnya, aku lu susah turu, gampang bukaan Quran. Iku langsung buka atau iku langsung merem. Itu kan menunjukkan hatinya keras itu. Nah, hati ini tipenya bagaimana? Hati kita itu meleknya kapan dan meremnya kapan? Kalau membuka Al-Quran ketika sholat merem, berarti hatinya itu masih kotor dan harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Ya, dibersihkan sampai nanti memiliki qalbun hayyin, memiliki hati yang hidup. Nah, hati yang hidup ini insya Allah mampu merasakan innallaha wa malaikatahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mampu merasakan itu. Ya. Tanda-tanda hati hidup. Ini disebut nama Allah, merinding, bergetar dan meneteskan air mata. Kemudian dibacakan Al-Quran, ada rasanya iman, tawakal kepada Allah, sholatnya khusyuk, rajin zakat, infak dan sedekah, hatinya bercahaya iman sejati, menduduki derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan ampunan Allah, turun rizki yang tidak disangka-sangka. Amin. Panjenengan ikhlas mendengarkan ayat ini? Ikhlas ya? Ikhlas. Kalau ikhlas, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Semoga ayat yang kita baca, ayat yang kita kaji, itu mampu menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, mampu melembutkan hati kita. Ustadz, saya ini sering membaca Ustadz, tapi bonusnya kok nggak dapat. Ada yang tanya seperti itu? Oh, banyak. Kenapa? Karena hatinya itu belum hidup. Saya itu sudah zikir Ustadz, sudah mengamalkan ini, tapi masih gini-gini aja. Iya, karena masih keras. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu untuk tazkiyah. Untuk membersihkan hati itu butuh waktu. Panjenengan tahu batu itu kalau keras, leburnya butuh waktu enggak? Tar. Diuji ini masih membatu. Diuji lagi, tar. Diuji lagi, tar. Nanti sampai lembut. Kalau sudah lembut, insya Allah bisa bergabung dengan orang yang hatinya lembut. Siapa itu? Ketika zikir merinding dan bergetar. Ketika sholawat itu merinding dan bergetar. Itu nanti menyatu. Perhatikan. Kenapa? Al-arwahu junudun mujannada. Ruh orang mukmin itu saling tarik menarik, yaitu menyatu.
Menyatu seperti apa? Buka Masudin rahasia tahiyat. Dan ini masuk kepada peristiwa Isra Mi'raj ketika Rasulullah itu di atas Sidratul Muntaha, beliaunya itu bertahiyat kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Rasul ketika di Sidratul Muntaha itu bertahiyat kepada Allah. Sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu tahiyatnya Rasul ketika Isra Mi'raj kepada Allah. Karena Rasul bertahiyat, maka Allah membalas, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Allah membalas, menjawab, Rasul mendoakan kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah Rasulullah itu membalas, maka malaikat dan alam semesta bersaksi. Sama-sama, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, oke. Berarti sholat itu sudah suasana dialog. Dan semoga kita ketika tahiyat itu bisa mewarisi suasananya. Suasana mi'rajnya, suasana dialognya, rasakan suasana mademnya. Tapi di masyarakat, terutama terawih, iku sing kene dipikir apa to? Nang mari. Hebat nggak setan ini? Hebat. Saking hebatnya saya pernah menjadi makmum ketika tahiyat. Iku durung mari. Imame wis mari. Betul apa betul? Kalau cepet-cepetan bagaimana bisa merasakan dan mewarisi suasananya? Suasananya seperti apa? Rahasia tahiyat maksudnya. Satu, tahiyat itu ada Allah. Musalli itu adalah orang yang sholat. Kita tadi musalli, apa termasuk yang tidur tadi? Ketika kita bertahiyat, kan bertahiyat kepada Allah. Nih, at-tahiyatul mubarakatus sholawatulil. Nah, lihat gambar. Nah, bertahiyat kepada Allah ya. Oke. Setelah kepada Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kepada para nabi. Setelah itu bertahiyat kepada siapa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Pelan-pelan orang soleh. Loh, kok di sini kok ada malaikat? Hadisnya tadi ada malaikat enggak? Sisi kayaknya bingung. Hadisnya tadi loh. Ketika di Sidratul Muntaha kan ada malaikat juga bersama alam semesta kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada malaikat. Terus ketika sholawat ada Nabi Muhammad. Terus nanti ada kama sholait ta'ala Sayyidina ada Nabi Ibrahim. Nah ini muter ini. Jiwa kalau hayyun berarti isok nyambung. Kayaknya bingung ini. Ketoro gak hayyun mayit. Atau mungkin saya panggil Ustadz Irfan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut kelopak matanya atau berselimut surbane. Ada lagi yang berselimut mas. Bisa nggak merasakan sambungan-sambungan ini? Nggak akan bisa. Yang dipikir nang mari, nang 20 rakaat atau 8 rakaat. Ini bedanya
Orang yang makrifat dan tidak itu gitu. Jenengan pilih mana? Ingin tambah makrifat apa ngotot kegelapan sampean? Ayo. Wis gak usah asuk ngene-ngene ae. Metu sampean wis. Maksudnya metu nggak masuk golongan para nabi dan orang-orang soleh. Keluar sampean, nggak masuk ikatan ini. Ngerti maksudnya nggih? Ngerti. Pelan-pelan. Lihat ini, tasbih itu dalamnya ada apa? Benang. Kalau tidak ada benangnya, ambyar. Berarti tahiyat kita sering engkon. Makanya ada namanya kelompok ambyar itu. Wahai grup ambyar. Buyar, buyar, buyar. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim. Pelan-pelan, lihat, lihat, lihat. Ketika kita ini dalam suasana nyambung, lihat, pengen selesai? Enggak, contohnya gampang. Ketika kekasih dengan kekasih nyambung, pengen pisah? Enggak, karena tidak pengen pisah, dia akan nambahi doa setelah tahiyat akhir. Ada berapa Mas Udin? Ada 12 itu. Di antaranya adalah boleh ya muqallibal qulub, ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ada lagi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada lagi Allahumma bi ilmikal ghaib. Kepikir tambah. Ini waktu kunjung pacar sudah habis, tambah dong. Itu istilah dalam bal-balan apa? Tambah jam itu? Hah? Extra time. Extra time. Kira-kira jenengan ada pernah perasaan seperti itu? Gak gelemari? Wong sing iso Al-Fatihah disingkat, tahiyat akhir disingkat, rukuk disingkat ini. Ini lihat doa tasawuf akhir sebelum salam yang ke-1. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Next. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri masihid dajjal. Next. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Mulai jiwa jenengan ki akeh ustaz kamari-mari. Iki pikirane wong gak nyambung iki segini iki. Gak mari-mari. Berarti Allah dan para rasul dan orang-orang soleh itu belum apa-apa kita. Kalau sudah menjadi kekasih kita, ada hubungan batin, gak kepingin pisah. Makanya hati-hati ketika di tahiyat akhir, kita nanti masuk keluarganya para nabi dan orang soleh, ya di situ nanti. Makanya saya ngemis, tolong masukkan di situ, tolong masukkan. Kalau ruh saya itu nggak gabung ya Rob, masukkan ya Rob. Itu saya minta untuk digabungkan. Untuk digabungkan. Mana dalilnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, jenengan pernah mikir nggak masuk dan tidak masuk? Berarti jenengan persis seperti tasbih sing ambyar. Sakno rek tabyak apa? Tasbih itu kalau ambyar itu, Masya Allah. Lanjut Mas Udin, ada lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba dan seterusnya. Yang paling panjang yang biasanya kita diminta oleh saudara kita yang masuk ke ruang ICU gak mati-mati, kemudian dibacakan doa ini langsung mati. Siap menerima ilmu ini? Ini kok kayaknya ada yang sakit ini. Ada? Ini hawanya ini, iya. Ini pasti ini, kayaknya Ustaz Irfan, kok turun ini? Pasti. Pak Gofur, saya ceritakan kesaksian untuk menjadi ibrah ya. Abahnya dengan sakit parah berapa hari itu? 10 hari. Ustaz tolong doakan. Tok, saya diem. Ada perintah enggak untuk mendoakan? Alhamdulillah besoknya langsung kembali. Baca doa ini.
Pak Udin, sebagai saksinya Pak Udin nggih, di RT 7 sampai 2 orang itu sakit tidak sadarkan diri karena pertama perempuan, yang kedua itu laki-laki. Yang nggak sadar sama ibu-ibu dibacakan Yasin dan tahlil tapi tidak ada perubahan. Kemudian kami dimintai pertolongan. Sebelum saya bacakan ini, Bapak ikhlas, anak ikhlas, apa yang terjadi nanti ketentuan ikhlas. Setelah bacakan ini, alhamdulillah langsung kembali. Katanya Pak Udin, kan saya berangkatnya dibonceng sama Pak Udin. Saya bonceng malaikat Israel. Gak enak itu. Oleh status mana malaikat Israel. Iya. Karena maknanya sangat dalam. Ya, mari kita kaji. Jenengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas apa ya? Ikhlas yang mati apa ikhlas yang ndongano? Ya Allah. Maknanya sangat dalam kalau di depan itu bicara tentang kematian. Pelan-pelan nggih. Tolong dibuka Bluetooth hatinya. Semoga doa ini tidak sekedar artikulasinya nyampe di telinga, tapi keimanannya itu nyampe. Dan kita minta izin kepada Allah dan Rasulullah. Semoga doa ini juga sedikit-sedikit sesuai dengan yang diinginkan Rasul. Ya, ada jamaah yang dikasih doa itu tidak dikabulkan, akhirnya nyalano dungone dan nyalano ustati, pindah kiai. Nggak kiai di dungo nyalano kiai ini mana? Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Sallallahu. Nah, kayak gini jenengan merasakan apa ya? Ini nanti setelah saya kupas juga jadikan doa orang tua jenengan yang sudah almarhum dan almarhumah. Bisa, bisa. Paham nggih? Jenengan nurut apa ngeyel? Jari ngeyel malaikat Israel, diengku-engku ae enake. Ya pelan-pelan ya. Allahumma ya Allah bi ilmikal ghaib, dengan ilmu tentang pengetahuan ghaib. Ghaib itu rahasia-rahasia itu. Karena yang tahu tentang maha rahasia adalah Allah. Wa qudratika ala khalqi, sambil dirasakan, dan maha kuasamu atas semua makhluk-makhlukmu. Ahyini ma'alim tal hayata khairul li, hidupkanlah aku kalau menurut ilmumu hidup itu lebih baik. Di sini aku. Tapi kalau untuk mendoakan orang lain, jenengan batin orang lain. Paham? Boleh dengan mengganti atau boleh dengan cukup meluaskan. Ngerti maksudnya? Kalau mengganti Ustadz, aku gak ngerti bahasa Arab, kok keliru wong kucing. Wis gak usah diganti, tapi diniatkan kepada orang lain. Paham nggih? Paham nggih? Hidupkan ya Allah, kalau menurutmu itu hidup itu lebih baik. Yang kedua, watawaffani idza alimtal wafata khairul. Wafatkanlah aku kalau menurutmu wafat itu lebih baik. Nah ini kan butuh ditanya yang bersangkutan. Siap? Nah biasanya siap ya wong wedok. Siap? Ya Allah, ya Allah. Berikutnya, ini tentang kematian. Tadi ya. Sekarang, nah ini, Allahumma inni as'aluka khosyataka fil ghaibi wasyahada. Aku minta perasaan takut kepadamu baik sendiri atau bersama-sama. Maaf, lihat saya. Takut kepada macan, gak usah belajar. Wis wedi sampean. Kita disuruh takut kepada zat yang tidak bisa kelihatan. Ini agak susah.
Buktinya apa? Salate koyo ngono, boleh gak duwe? Gak duwe? Gak duwe wedi. Takut macan pasti. Jenengan takut gak duwe-duwe? Pasti. Gak usah belajar. Itu laduni sudah. Gak duwe-duwe takut itu ya otomatis. Bangun malam gonok koncone takut pasti. Makanya takut kepada Allah itu harus diminta. Karena sesuatu yang gaib, kasih perasaan takut. Orang itu kalau takut betul-betul takut. Kalau tidak takut nggak bisa ditakut-takuti. Tapi kenapa jenengan itu nggak kelihatan jin tapi takutin jin kok lebih khusyuk. Mulai sampean mari ndelok sinetron. Utawa barusan tanggone sampean mati. Nanti kalau sampean dipanggil ya waran aku lungo. Makanya kita ini tidak ada takutnya karena tidak pernah minta. Takut itu harus diminta, apalagi takut kepada Allah harus diminta. Dan itu takut itu prosentasenya sejauh mana permintaan kita. Kalau jenengan takut kepada atasan, pasti ya. Takut kepada bos, pastilah. Ya. Padahal seharusnya itu kan Allah lebih ditakuti daripada segala-galanya. Gimana Ustadz, wong tidak kelihatan, makanya harus diminta. Dan di sini malah dikhususkan, takut ketika sendiri dan takut ketika bersama-sama. Kedua, wa as'aluka kalimatal haqqi firridha wal ghadab. Saya minta perkataan yang baik, baik ketika senang, ridho atau marah. Lihat, orang yang marah-marah itu biasanya tak terkontrol. Pasti ngomongnya gak hak. Kena aliran setan. Itu biasanya bapak apa ibu? Gak. Kalau bapak iku iki. Tapi kalau ibu, ya Allah, kalimatul haqqi firridha wal ghadab. Bu Anis, terutama kita sebagai guru. Itu kalau pas marah, kon. Tapi kalau pas ridho, pinter enak, ngene-ngene. Harus diminta itu. Kalimatul haqqi firridha wal ghadab. Rungokno, sing ali-ali ngomong al ngomelu. Rungokno. Dan ini sesuai dengan kebutuhan. Jenengan butuh enggak kira-kira? Kalau jenengan misalnya nggak butuh, berarti panjenengan siap ketika marah dikendalikan. Tapi dengan doa ini, aku marah dikendalikan Allah. Itu namanya qolan sadida. Aku marah tapi dalam kendali Allah. Siapa itu? Umar bin Khattab. Dulu yai saya sebut, semoga husnul khotimah, Kiai Haji Robbah Maksum. Dulu saya pas kelas 3, alia, agama, itu paling nakal. Paling nakal, gono gurune mlebu nang pondok turu. Akhirnya sama yai, wis aku ya dadi wali kelas e. Wah, wibawanya ya Roba mantan bupati ku gek mlaku ngono langsung meciprat kabeh. Dan beliaunya tidak mau menghukum dalam keadaan marah. Beliau tidak mau menghubung siswa dalam keadaan marah. Kenapa? Kalau marah pasti nafsuku nempel. Yang kedua, beliau tidak mau menghukum berkali-kali. Kenapa? Nanti kebal hukum. Apa manduk-manduk sampean? Apa? Orang anak itu kalau sering dimarahi kebal enggak? Kebal. Jangan sering-sering. Dan ketika kita menghukum marah, nafsu kita ikut enggak? Itu yang seharusnya diinjak sekali, menjadi 10 kali. Mulai dendam. Tepaan ini. Betul nggak kita? Allahu Akbar, semoga ilmunya manfaat. Saya sebut ini ya tandanya manfaat. Cuma saya sanad ilmunya itu luar biasa. Wa as'alukal qasda fil ghina wal fakri. Awas, rungono, cocok ibu-ibu. Minta bersikap sederhana baik ketika kaya dan miskin. Ada istilah OKB. Itu kalau orang kaya baru melakukan ndangak ini mulai. Tonggo dikelakson terus, tit, tit.
Coba jenengan orang kaya baru, iku melakoni gak esok lurus. Ini. Gelangi maksudnya. Ono apa ono? Coba ibu-ibu kalau tanggal tuwek nang pasar iku khusyuk ono. Gak ndelok blas. Boleh dompetnya. Ini minta bersikap sederhana, kaya tapi tidak kelihatan kayanya. Ustadz tapi tidak kelihatan ustadznya. Karena sudah terbiasa tunduk dan rendah hati ketika ruku dan sujud. No profil itu kayak gitu. Falsafah daripada ruku dan sujud itu kaya tidak kelihatan kayanya, dokter tidak kelihatan dokternya. Karena sudah terbiasa melepaskan. Kalau ibu-ibu kan enggak. Ketika mantenan aku jilbabnya susun pitu, kayak pemancar Telkomsel. Ngono ditambahi bros gini sampai ketekok ngono. Wis wassalam, wassalam. Allahu Akbar. Tapi nggak ada di sini, di sana loh. Di sana. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Saya minta kenikmatan yang tidak pernah lenyap. Ini sering saya artikan khusyuk yang tidak pernah hilang. Na'iman itu kenikmatan la yanfad yang tidak pernah sirna. Kemudian wa as'aluka qurrata ainil la yanqati. Saya minta apa yang saya lihat itu selalu menyenangkan yang tidak pernah putus. Lihat bucu itu ada qurratu ayun terus. Punya mobil satu, sepeda motor itu selalu qurratu ayun. Jenengan di dapur itu ndelok wajan itu qurratu ayun. Pokoknya apa yang dilihat itu qurratu ayun. Nyapu gak ngersulo. Qurratu ayun lah yang kotik. Saya minta itu. Nah nanti karena jenengan nanti sering minta itu, apa yang dilihat itu jadi ilmu. Bahan ajaran. Kenapa? Iqra. Ya, qurratu ayun. Jangan sampai qurratu ayun ketika kemanten anyar tok. Tapi kalau sudah al-longsoru wal gembrotu, gak qurratu ayun mana Ustaz? Terus ya apa maksudmu? Delok sebaiku qurratu ayun Ustaz. Ya Allah. Nah ini agak berat. Wa as'aluka ridho ba'dal qada. Saya minta untuk ridho segala ketentuanmu. Wa as'aluka bardal aisy ba'dal maut. Nah ini nyambung kepada almarhum. Saya minta kehidupan kebahagiaan setelah mati. Ada dasar lagi. Wa as'aluka ladzatan nadhi ila wajhik. Saya minta lezatnya wajahmu ketika melihat. Ini jangan hanya diartikan nanti kiamat. Tapi ketika madhab sholat, ketika madhab zikir itu minta wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik. Kenapa? Karena di sini laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti apa-apa, harus diminta. Memang susah kata Buya Ar-Razi itu memang susah kalau sudah bahasa qalbu itu susah. Itu kalau tidak anugerah ya susah. Ngerti maksudnya ya? Minta melihat wajahnya Allah itu dengan lezat. Ini bisa dikaitkan ketika doa iftitah wajah tu wajia. Seperti jenengan itu melihat mutiara, ikulah gak kedip-kedip kan. Betul. Dua, melihat perempuan cantik gak kedip-kedip gak? Sekarang lihat perempuan tua, merem aku. Qurratu a'yun, ya. Ladzatan nadri ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik, rindu berjumpa denganmu fi ghaira dharra mudratin, tidak sesat dan menyesatkan, tidak sulit dan menyulitkan, wala fitnatin mudillatin, tidak ada fitnah dan tidak menyesatkan. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah hiasi kami dengan hiasan iman, wa ja'alna hudatan mutadin, jadikanlah kami orang mendapatkan hidayah. Bu, lihat. Dawane Ustaz. Kapan? Apa? Salame kapan? Panjang itu kalau belum hafal. Kalau sudah hafal jadi pendek. Kalau sudah hafal kemudian sudah ada sirnya Ustaz Irfan, sudah ada cinta, wis gak ketok. Dawa. Lihat. Panjenengan itu berangkat tahu alamat dengan tidak tahu alamat. Kalau tidak tahu itu terasa panjang, jauh. Tapi kalau sudah tahu, pendek. Nah, ketika sudah tahu, kok diulangi berkali-kali, tambah terasa pendek.
Diulangi berkali-kali, kok tambah cinta, wah tambah gak nak jarak. Itu adalah permainan mata dan permainan otak. Jenengan mau ikut yang mana? Kalau saya sih ikut yang main-main. Oh apa, setan ya? Oh, main-main. Jenengan ikut yang mana? Ikut yang benar apa yang ikut mataul ghurur? Ngerti maksudnya? Saya ulangi lagi. Sesuatu panjang karena belum hafal. Kalau hafal terasa pendek. Kalau pendek diamalkan kok enaknya tambah tapi terus cinta tambah pendek. Sampean pernah enggak melihat orang yang jatuh cinta? Iku saelek-elek kekasih. Tadi ngerti maksudnya? Makanya jenengan itu harus minta cinta. Cinta sholat, cinta doa. Akhirnya kalau sudah dikaruniai cinta, enggak ada panjang, semuanya pendek. Tidak ada jauh, tapi dekat. Terakhir, kenapa sih Allah itu kok masih jauh? Karena belum cinta. Dan panjenengan tidak pernah minta cinta Allah. Dulu sudah pernah kami sampaikan, Allahumma inni as'aluka hubbak. Mintalah kita dengan Allah itu sudah ada hubungan. Sudah ada hubungan. Ya. Dan hubungan ini supaya enggak terputus. Makanya tadi doa, apa? Qurrata ainillah yang kote. Jelas saja khusyuk kita itu putus nyambung. Kadang tidak putus nyambung, tapi betul-betul putus. Berarti yang kote itu. Saya minta kepada Allah ketika membaca sholawat itu selalu ada qurrata ayun. Ketika sholat selalu minta. Dan ketika ketemu jamaah gini itu selalu ada kenikmatan yang baru. Dan kemarin ketika umroh ini ada saksi Umi bahwa ketika di tanah suci bersama suami istri itu tambah mesra, tambah cinta. Ternyata di sana ada kekuatan. Nah ini bekal Abah Ruhin, ini bekal. Saya ketika di tanah suci di Mekah itu minta qurratu ayunnya Baitullah. Siapapun yang datang dari Baitullah pasti kepingin kembali. Itu saya minta. Jenengan enggak minta. Makanya ditelok wong dadi wetenge murus. Kalau Rasulullah kan enggak. Man ra'a wajhaka dalam sholawat itu loh, ya. Lagunya lupa. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya. Ya karimal walidaini, ya. Terus man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka saful mubarad wirduna yauman nusyuri. Sama-sama. Sallallahu Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi faghfir li dzunub. Ada Masudin makhluk qiyam bi barakatil hadfal makhluk qiyam. Ya Allah Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah tala'al bad min saniyadil wada'
وجب الشكر علينا ما دعا لله دا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم. Karena kita minta akhirnya turun, tolong diamalkan nggih. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Kalau kita ngemis akhirnya dikucurkan enggak? Dikucurkan, dikucurkan, dikucurkan. Yang tadinya itu alergi sholawat menjadi pecinta sholawat, yang tadinya alergi sholat menjadi pecinta, ya Allah. Dan kalau sudah dicintakan sholat, dicintakan sholawat, insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang pecinta Allah. Kadang nggak ketemu langsung secara fisiknya, tapi ketemu karya bukunya. Kemarin kita ketemu dengan siapa namanya? Ibnu Abbas. Kemarin kita ketemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ternyata sholatnya persis seperti Rasulullah sampai kakinya bengkak. Panjenengan insya Allah sudah bengkak semua. Hah? Diabetes sampai asam urat. Ini nanti sungguh dan menunjukkan bahwa ilmunya para ulama sahabat tabi'in, lihat saya itu ndeleki ati sing channel podo. Jenengan terasa apa ini? Ning ya. Insya Allah beliau-beliau kita ceritakan itu ilmu nafi'i nyambung, sanatnya itu nyambung dan menyaksikan. Sarifan ya, tadi di awal hati yang hidup mampu merasakan kehidupan itu. Saya Ustadz tidak bisa merasakan, tapi ngipi, iya, mulai ketika urip aku gak sadar. Akhirnya ngetok lewat ngipi. Aku kok gak ngipi-ngipi. Ya, mungkin hatinya masih, ngerti maksudnya? Ngerti? Para syuhada Uhud 70 orang itu hakikatnya mati apa hidup? Hakikatnya hidup. Memang kalau secara kasat mata ya menjadi jenazah, tapi secara hakiki itu adalah hidup. Jadi kesimpulannya hati-hati ketika tahiyat akhir, di situ ada Allah, ada Rasul dan ada para syuhada. Para syuhada, semoga kita digabungkan koyok tasbih ono taline, masuk anggota keluarganya, masuk anggota umatnya. Yang sering setan iku ambiar. Sampean ono duwe akeh ambiar enggak? Sepurane Gusti yo, aku ambiar dhisik.
boleh ono kertas abang. Sepurone Gusti aku pedhot sak dilut ae. Misale sampean sebagai bojo, sepurone bojoku ya, aku lak pedhot boleh ono sing ayu didik sak dilut ae. Gelem sampean? Ngomong kok. Gelem sampean? Sepurone ya, aku lak pedhot sak dilut ae. Boleh apa? Iku lho ono sing iku kan termasuk lasarikah, termasuk kesirikan. Betul enggak? Dan Gusti Allah iku sering kita ngunukan. Apa ngunukan iku? Apa ngunukan iku? Tadiban, Pak Warman, Allah dan Rasulullah itu sering kita ngunukan. Akhirnya jawabannya sungguh. Sing banter, sungguh. Sing banter, sungguh. Berarti temanya hari ini adalah sungguh terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.